Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para jamaah yang melihat video ini dimanapun berada, khususnya kepada jemaah yang mengkaji setiap malam minggu kajian tafsir Jalalain dan kitab Qawaidul Asasiyah. Sengaja saya membuat video ini agar para jemaah khususnya yang mempelajari tentang Qawaidul Asasiyah ini, apabila maknanya yang malam minggu terlewati, bisa mengulang kembali. Kita mempelajari tentang Qawaidul Asasiyah karangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan sengaja kita nanti akan membaca pengantar muqaddimah. Semoga muqaddimah itu menjadi penarik kepada kita untuk bisa menyelesaikan sampai tamat kitab ini dengan makna berkata dengan menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Al-Fatiha la hidra ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa durrati wa sulih wa furfuri sallallahu al-Fatihah. Al-Fatiha la muallif hadha al-kitab Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Sani wa li jami' mashuna la takun fi maqdar sidaqiri wa la takun fi maqdar bata. أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. Al-Fatihah pula kita khususkan kepada kita semua yang belajar kitab ini. Semoga kitab ini menjadi kitab penyelamat kita, membantu kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang memberikan kasih sayang di dunia, Ar-Rahim yang memberikan kasih sayang di akhirat. Muqaddimatun permulaan atau pengantar, pembukaan. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi milik Allah. Alladzi hadana lihada, alladzi yang hadana telah memberikan petunjuk. Siapa Allah? Siapa alladzi? Nah, kepada kita. Lihada, terhadap kitab ini. Lihada, terhadap agama ini. Lihada, terhadap agama ini. Wa ma kunna linahtadiya. Wa ma kunna, dan tidaklah kita akan mendapatkan petunjuk. Wa ma kunna, dan tidaklah kita linahtadiya, akan mendapatkan petunjuk, laula, kalau tidak, an hadanallahu, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Pengarang kitab ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan petunjuk kepada kita tentang agama ini. Dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk apapun kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Wassalatu wassalamu, dan adapun salawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, atas Gusti kita, rupanya adalah Muhammad, wa ala alihi, atas seluruh keluarganya, keluarga Muhammad, washabi, dan sahabat-sahabat Muhammad, al-a'immati, para pemimpin-pemimpin, al-huda, yang mendapatkan petunjuk, wa tabi'in, dan para pengikut, lahum, bagi mereka, bi ihsanin, dengan cara yang baik, ila yaumil hasri, sampai pada hari dikumpulkan di padang mahsyar, wan najati, dan mendapatkan keselamatan. Kemudian pengarang kitab ini, Syed Muhammad, membaca salawat serta salam kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, agar mereka
mulai dulu sampai hari kiamat dikumpulkan, mendapatkan kebaikan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Adapun setelah hamdalah dan salawat sersalam ini, fahadihi maka adapun ini kitab, qawaidun usuliyatun adalah kawaidah yang pokok, yang asas. Yajibu yang wajib ala kulli man atas tiap-tiap orang, arada yang menginginkan, siapa man ayatawassa'a untuk memperluas, siapa man fi qiraati kutubi ulumil Quran, di dalam mempelajari membaca kitab-kitab ilmu Al-Quran, ma'rifatnya akan mengetahui tentang ulumil Quran. Jadi kitab ini adalah kitab pokok, yang mana kitab ini wajib diketahui bagi orang-orang yang ingin mempelajari tentang qiraatul Quran, atau ingin memperluas tentang pengetahuannya tentang ulumil Quran. Mengapa? Li'annaha, karena sesungguhnya qawaidul usuliyah, muqaddimatun adalah permulaan atau pengantar, la budda yang semestinya ada, minha dari muqaddimah, lil mubtadi'ina bagi orang yang baru belajar, min tullabil ilmi syarifi dari para penuntut ilmu yang mulia. Karena kawaidul usuliyah ini adalah pengantar, permulaan bagi orang-orang yang baru belajar. Jadi mesti tahu kalau menginginkan untuk mempelajari tentang ulumil Quran, karena ini adalah pengantarnya. Waqad samainaha, dan sungguh telah kami namakan terhadap qawaid al-qawaid al-asasiyah, terhadap qawaid al-asasiyah fi ulumil Quran. Al-qawaid, kaidah, al-asasiyah, dasar, fi ulumil Quran, di dalam ilmu Al-Quran. Nas'alullah ta'ala, kami memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan manfaat, biha, sabab qawaidul usuliyah, kama nafa, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat, bi asliha, dengan kitab aslinya qawaidul usuliyah, al musamma, yang diberikan nama bi zubdatil itqan, dengan zubdatil itqan. Jadi kitab qawaidul asasiyah ini diambil dari kitab al-itqan. Waqad qara'tu kutub hadzal ilmi, dan sungguh telah aku membaca, saya telah mempelajari kutub hadzal ilmi, terhadap kitab ilmu ini atau kitab ulumil Quran, ala jumlatin, atas golongan, minal a'immati, dari para ulama, para imam, minhum, sebagian a'immah, Sayyidil Walid, ialah ayahnya, Sayyidi, ayahku, Sayyidil Walid, yaitu ayahku, Alawi bin Abbas, rupanya Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, Sayyidil Walid Alawi. Wa urwihi, dan aku meriwayatkan terhadap hadal ilmi, biasanidihi, dengan sanad hadal ilmi, al-mufassilati, yang terperinci, fi kutubil asanidi, di dalam kitab-kitab sanad. Beliau mengatakan bahwa beliau juga meriwayatkan terhadap ilmu ini dari a'immah, dari para ulama yang sudah jelas terperinci tentang sanadnya, menyambungnya kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan terdapat secara terperinci itu di dalam kitab-kitab sanad. Wa nadhkuruhuna, dan kami akan menyebutkan di sini sanad asyhuri kutubi hadal fan, terhadap sanad yang masyhur atau yang lebih masyhur kitab dalam ilmu ulumil Quran.
Wa huwa adapun yang lebih masyhur, asyhur kutubi hadal ilm al-itqanu, iaitu kitab al-itqan bisanid Sayyidil Walid Asy-Syaidil Alawi, dengan sanad dari Sayyidil Walid Sayyid Alawi melalui Sayyid Walid Alawi. Inilah sanad kitab al-itqan. Bagaimana sanad dari Syekh Muhammad ini menyambung kepada kitab al-itqan? Faqad qara'tu alaihi, maka sungguh aku telah mempelajari, aku telah membaca alaihi terhadap Sayyid Alawi, kitab al-itqani, terhadap kitab al-itqan fi ulumil Quran, di dalam ilmu Al-Quran. Beliau mempelajari kitab itqan ini langsung kepada bapaknya sendiri, ayahnya sendiri, yaitu Sayyid Alawi. Al-itqan ini adalah li Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar. Kitab al-itqan punyanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yang kita kenal pengarang dari kitab, sebagian dari kitab Jalaluddin, pengarang dari kitab Jalalain. Wal walidu qara'ahu, dan adapun bapaknya, wal walidu, adapun bapak, qara'ahu, membaca siapa walid, terhadap kitab, ala abihi, atas bapaknya, yaitu kakeknya Syed Muhammad As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Hasan, yaitu yang bernama Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Bapaknya mempelajari tentang kitab al-itqan kepada bapaknya lagi. Wa huwa, adapun Sayyid Abbas, kakek daripada Syed Muhammad ini, mempelajari bacaan, qara'aha, membaca terhadap kitab siapa Sayyid Abbas, saykhai ala saykhaihi, atas dua gurunya, ala saykhaihi, atas dua gurunya Abbas, Asy-Syaikh Muhammad Abid Mufti, yaitu Syekh Muhammad Abid Al-Mufti, yang menjadi mufti Al-Malikiyah di Makkahul Mukarramah, yang berada di Makkahul Mukarramah, di Makkahul Mukarramati, yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum adanya Wahabi, beliau itu sudah belajar kepada kedua gurunya. Yang pertama, Syed Abbas ini belajar kepada Syekh Muhammad Abid, yang menjadi mufti di Makkah. Yang guru kedua yang beliau pelajari, diambil manfaat dari ilmunya, adalah Syed Abi Bakar Syato Al-Makki. Beliau adalah pengarang kitab I'anatul Talibin. Al-Imam Syato Abi Bakar Syato ini menjadi pengarang dari kitab Hasyiah I'anatul Talibin, di mana beliau menghasyiahkan dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in syarah dari Qurratul Ain. Masyhur sekali di Indonesia tentang Abi Bakar Syato. Jadi guru Syed Abbas ini adalah Muhammad Abid dan Syed Abi Bakar Syato. An Syaihima, dan dari kedua gurunya ini, Syed Ahmad bin Zaid, terhadap Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Baladil Haram, yang menjadi mufti di negara haram, di kota haram. An Syaikhi, dari diambil belajar pula dari gurunya Zaini Dahlan, Asy-Syaikh Utsman, terhadap Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. An Syaikh mengambil juga dari gurunya Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, An Syams, dan mengambil gurunya lagi dari Imam Asy-Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni, dan dari gurunya lagi An Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi, dan dari gurunya lagi An Syaikh Abi Diya Ali bin Ali Asy-Shibramilsi, atau kalau di dalam kitab I'anatul Talibin disingkat dengan Ain dan Shin. An Syaikh
dari gurunya beliau yaitu Ali Al-Halabi, dan dari gurunya beliau Syekh Ali Zayyadi, dan gurunya lagi dan dari diambil lagi dari Syekh Yusuf Al-Armayuni, dan bermualah nanti kepada Syekh Muhammad Syekh Ali, dan berakhir di Anil Hafid Al-Jalalus Suyuti, yang memiliki kitab yang dikenal dengan Jalaluddin As-Suyuti, Jalalus Suyuti. Katabahu, menulis terhadap sanad Asy-Sayyidu Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu Syekh Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi kita tahu bahawa kitab Qawaidul Asasiyah ini intisari dari kitab Subdatul Itqan, di mana Subdatul Itqan ini mengambil dari kitab Al-Itqan. Al-Itqan ini adalah sebenarnya penjabaran dari Al-Burhan fi Ulumil Quran Yahya Az-Zarkashi, di mana di dalam babnya ada 47 pembahasan. Karena pertama kali beliau Imam Asy-Suyuti ini mengarang kitab At-Tahbir. Imam Asy-Suyuti kurang puas karena sangat tipis sekali, pembahasannya kurang. Kemudian di dalam beliau ingin mengembangkan lagi tentang mengkaji ulumil Quran, dan di tengah perjalanan beliau mau mengarang ulumil Quran secara luas lagi, mendapatkan bertemu dengan buku atau kitab Al-Burhan ini. Kemudian beliau kembangkan, beliau jabarkan dari Al-Burhan yang hanya 47 pembahasan. Kemudian beliau bahas lagi di dalam kitab Al-Itqan sekitar kurang lebih 80 pembahasan. Sebenarnya bisa sekali beliau sampai 300 pembahasan. Cuma di sini banyak-banyak contoh sekali dalam Al-Itqan diambil dari rujukan beberapa kitab, baik hadis, baik Al-Quran dan sebagainya. Mungkin cukup sekian muqaddimah hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita, dan insyaAllah kita akan memulai besok tentang pelajaran yang pertama tentang muqaddimah fi ulumil Quran allati hiya mustalahut tafsir, tentang istilah-istilah tafsir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.